Hai, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku Tias Prada. Untuk yang nanti saran nonton video ini dan jadi suka sama video ini, jangan lupa like video and also subscribe to my channel, karena aku upload seminggu 2 kali, jadi jangan sampai kangen ketinggalan share videonya. Video kali ini lumayan banyak di request sama kalian semua. Mungkin karena momennya Ramadan, jadi kalian butuh referensi mukena dari aku. Mengingat kita masih dalam rangka quarantine atau PSBB, akan lebih bermanfaat apabila kalian mungkin menyamankan kamar atau hunian kalian, plus juga menyamankan ibadah tentunya, dengan mencari mukena yang lebih nyaman untuk berlama-lama dipakai tentunya, ya kan? Judul dan thumbnailnya berasa sedikit provokatif ya, tapi aku punya alasan, aku punya cerita di balik ini semua, kenapa sampai aku bikin kalimat seperti itu. Jadi kalau kalian mau tahu apa drama yang terjadi selama proses pembelanjaan aku kali ini, just keep on watching. Kebetulan aku belanja dari 2 toko yang berbeda, jadi kita akan langsung bongkar sekaligus cerita drama apa yang terjadi. Kita mulai aja dari toko yang menyebalkan itu, oke? Sambil aku membongkar atau unboxing, ini kebetulan masih di pack. Aku mau sedikit berkenalan sama kalian yang baru kenal, mungkin hai. Salam kenal, aku Tias. Hobiku cuma 2, belanja sama makeup. Jadi kalau kalian emang suka sama 2 hal tersebut, mungkin kalian berada di channel yang cocok gitu ya. Nah, kenapa aku menyebutkan toko ini tuh menyebalkan? Karena dia amatlah sangat lama pengemasannya atau pemrosesan barangnya. Jadi kalau aku bilang lama itu ada 2 kemungkinan, ada ekspedisinya yang lama atau emang online shopnya aja yang ngepacknya lama. Kan biasanya kalau kalian belanja itu kan ada proses pengemasan sama ada status dalam pengiriman. Ini tuh memang pengemasannya yang lama. Kenapa aku bilang sampai drama? Bayangin ya, aku tuh pesen kalau nggak salah, aku lupa tanggal berapa. Aku juga mau ngasih evidence yang di sini juga, kayaknya ngeditnya bakal repot. Cuman seingat aku tuh mereka ngeproses ini itu butuh waktu 1 minggu, percaya nggak? 1 minggu. Dan itu memang awalnya sempat nggak percaya gitu sama komentar-komentar yang ada di kolom komentarnya toko ini. Aku kayak positive thinking aja dulu, siapa tahu emang kan lama atau sebentar itu kan relatif ya. Terus aku akhirnya coba-coba dan emang beneran lama, seminggu seingat aku, atau setahu aku juga paling lama tuh kayaknya 2 hari kalau selama aku belanja. Selama ini aku bikin konten ini tuh 2 hari tuh udah lama banget, dan ini 1 minggu. Kalau emang kalian gak butuh cepet-cepet banget, siapa tahu ini worth it, aku juga belum bongkar. Kita mulai dari yang pertama. Ini aku beli karena ini lucu. Jadi ini tuh ada pouchnya gitu. Aku nggak ngerti kalian tuh udah sering lihat ini apa belum. Nah, jadi ini tuh mukenanya itu ada pouchnya, terus di pouchnya tuh ada tulisan macam-macam, ada assalamualaikum, ada Allahu Akbar, ada apa. Dan ini aku belinya yang manjada wajada. Nah, ini tuh ada gantungannya gitu, lucu banget. Padahal ini tuh udah aku siapin, kirain corona tuh udah bakal cepet nyah dari negeri ini biar aku bisa pakai ini buat tarawih ke masjid. Tapi ya akhirnya tarawih di rumah nggak apa-apa. Kalau yang luarnya ini polyester, yang si pouchnya. Nah, ini untuk mukenanya, warnanya tuh ini apa sih sebenarnya? Warnanya kayak hijau pupus bukannya kalau bahasa Indonesianya. Bahannya lembut banget, bahannya tuh adem. Bisa nggak ya di zoom in biar kalian bisa lihat serat-seratnya? Nah, kurang lebih tuh bahannya kayak gitu. Sorry ini lecek karena memang aku baru buka banget. Terus dia ada aksen kayak renda-rendanya gitu di bawah, dan yang aku suka rendanya nggak berlebihan, nggak kayak gede-gede banget gitu. Semoga sih ini fit sampai entah berapa XL ya. Kalau aku lihat sih lumayan lebar begitu. Cuman kalau aku ngomongin mukena, yang paling penting itu adalah panjangnya atau panjang si ininya, atasannya gitu ya. Nggak hanya sampai nutupin tangan, tapi kalau bisa kayak nutup banget karena takutnya ngangkat-ngangkat apa gimana. Aku bakal cobain, tenang aja nanti. Nah, ternyata kalau yang bagian atasnya rendanya agak lebar, tapi menurut aku ini masih oke. Di bagian wajahnya juga ada rendanya. Dan rendanya sama kayak bagian bawahnya tadi, kecil gitu. Ada karet untuk di bagian dahinya tuh. Kalau untuk jahitannya aku bisa bilang ini rapi. Dia diobras juga, maksudnya nggak ya dibiarkan begitu saja. Ini diobras, dijahit dengan bagus. Mari kita cobain. Ini untuk yang pertama. Ini kurang lebih setelah aku pakai, dia tingginya seperti ini. Panjangnya seperti ini. Kebetulan ini aku nggak bisa nge-shoot sampai ujung kaki banget, tapi kalau misalnya aku bisa deskripsiin untuk roknya atau bagian bawahnya itu bener-bener masih panjang banget, masih banyak banget sisanya. Tinggi aku 154, jadi ya mungkin kalau kalian yang tingginya kurang lebih dari aku atau beberapa senti perbedaannya, masih nyaman sih buat pakai ini. Nah, untuk bagian atasannya kurang lebih seperti ini. Ada kali sekitar 15 sampai 17 cm dari ujung tangan aku tuh. Untuk bagian yang mukanya juga ini nyaman banget. karena dia kayak nggak terlalu sempit, nggak terlalu longgar juga, pas aja. Terus di bagian karetnya ini juga nggak sakit.
PW aja gitu pakainya. Berikutnya. Ini yang nomor 2 ya, atau yang berikutnya. Ini warnanya agak-agak nude gitu. Nah ini dia ada pouchnya juga tapi nggak dimasukin. Pouchnya dibuat terpisah. Dan pouchnya itu ada, nah kalian lihat nggak sih? Ada lapisan kayak busanya lagi, jadi terasa lebih tebal dibanding yang tadi. Tapi aku nggak masalah. Nah, yang tadi pun nggak masalah gitu maksudnya. Kalau ini juga oke-oke aja. Dan ini ada pegangannya gini juga untuk kita bawa-bawa. Oke, baiklah. Ini bahannya ternyata lebih tebal dibanding yang nomor 1 tadi. Kalau rendanya masih mirip, tapi ini agak lebih kecil dibanding yang tadi ya. Kalau kalian lihat nih, kalau aku close up bahannya, dia bahannya lumayan lebih tebal dan lebih berat. Jadi banyak jahitan-jahitan yang berantakan. Ya udah dia berantakan, bagian bawahnya juga berantakan, gak ada rendanya dan segala macam. Nggak ngerti, tapi ini banyak bolong-bolong yang gak jelas gitu loh, ngerti gak sih? Di seluruh bagian muka ini. Jujur yang nomor 2 agak mengecewakan, tapi kita belum lihat pada saat pemakaian, jadi kita cobain aja lanjut. Baiklah, ini untuk yang berikutnya, ini seperti ini. Komentar pertama yang aku mau sampaikan adalah sumpah ini karetnya kenceng banget sampai sakit. Ini udah masuk level karetnya tuh sakit di ini nih, di bagian kepalaku yang ini kenceng banget sakit. Terus karet yang ngeliling ke belakang kepala juga sakit banget, ini keras banget. Enggak sih, nggak rekom untuk yang ini ya. Kalau dari bahannya sih sebenarnya not bad, cuman ini loh karetnya masya Allah. Terus untuk bagian bawahnya juga dia terlalu pendek. Aku yang tingginya 154 aja, nih tuh sisanya cuman dikit. Kayak bentar lagi jempol aku kelihatan gitu. Next. Oke, ini yang ketiga. Seingat aku nggak tahu aku salah apa bener. Kalian bisa lihat nanti di layar di sini. Ini yang termahal. Ya semahal-mahalnya nggak nyampe 200.000 kalau aku kebetulan. Oh, dia dapet tas kayak gini. Tuh, tara. Ini bukan kayu ya sayang, ini plastik. Sebenarnya lagi rame apa sih mukena Syahrini itu ya, yang ada tulisan SYR itu ya. Aku nggak sempet beli itu karena aku ngerasanya kayak terlalu rame. Terus oke, ini personal preference sebenarnya. Aku nggak mau pakai mukena yang terlalu jadinya terlalu banyak motif, karena takutnya bikin orang belakang, samping, depan, kanan, kiri itu jadi nggak konsentrasi gara-gara aku pakai yang terlalu rame itu gitu. Jadi mereka sholatnya nggak khusyuk gara-gara ngeliat mukena gue, paham kan maksudnya? Nah itu aku nggak mau kayak gitu. Itu kenapa aku belinya rata-rata semuanya polos. Takutnya nih orang lagi sholat nih di belakang nih ya, sholat nih, terus weh tuh mukenanya SCR tuh, oh kayak gitu ya, oh akhirnya gue udah lo menyumbang ke tidak konsenannya mereka, nggak bagus. Tapi kalau itu menurut aku, kalau misalnya ya namanya sholat ya udah harusnya ya usu aja, nggak usah peduli yang lain, ya bisa aja sih. Cuman iya kan, daripada nih kalau aku sih lebih mendingan polos-polos aja lah. Nah ini kebetulan kalau ngelihat dari kualitasnya memang lebih bagus, tapi aku nggak yakin ini lebih nyaman karena bahannya untuk sepintas awal pertama kali buka agak kaku, tapi pengalaman pegang kayak gini memang dia tuh mesti berapa kali cuci baru lemas. Jahitannya tuh lumayan rapi kalau menurut aku. Tuh rapi ya. Terus di bagian bawahnya dia bordir. Terus ini untuk bagian atasnya. Tapi kalau kalian lihat ini full dia bordir dari bagian atas kepala sampai bawah banget nih tuh. Tuh sampai bawah banget. Sampai bagian sampai paling bawahnya juga masih bordir. Mungkin itu yang bikin mahal karena emang biaya bordir tuh lumayan mahal ya kan. Terus di bagian ininya nih, nah di bagian ininya itu juga full bordir. Terus di bagian talinya ini pun ujungnya ada bordirannya. Jadi memang kayaknya kalau aku ngeliat yang ditonjolkan di mukena yang nomor 3 ini adalah bordirannya, karena dia nggak pakai renda, pakainya bordir. Kalau ngelihat dari kualitasnya ini oke sih, jahitannya rapi. Kalau ngelihat dari harganya oke sih, tapi kita tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan karena kita belum cobain, jadi kita cobain aja. Ini gede banget, ini lebar banget, bagian atas sama bawahnya juga lebihnya banyak banget. Terus yang bagian atasnya juga panjang banget. Tapi aku mau komentar adalah nih ya, kan lihat nggak? Ini nih, ini ada tali nih, ya kan? Ini tapi talinya di sini, di atas kepala. Ini mau naliin kemana? Jadi ini tadi aku kebawahin gitu tapi nggak nyaman sama sekali. Ini kalau aku saranin ini tali nggak pun copot, terus kamu pindahin ke bawah sini, jadi dia bisa nariknya gini. Jadi dari telinga ini tuh di atas kepala, literally ini di sini. Masya Allah, ini mau naliin apaan? Terus lumayan berat gitu. Jadi kalau untuk kalian yang mungkin taraweh yang rakaatnya agak banyak nih mungkin agak pusing ya pakai ini ya. Tapi kalau sholat id yang bentar doang, ini cantik. Jadi ya udah ini doang nih talinya bikin kesel. Next.
Tadi sudah di nomor 3 sudah selesai, kita lanjut ke online shop yang kedua. Aku ingetin lagi, toko yang pertama pengirimannya lumayan lama. Kalau kalian gak buru-buru, silahkan beli di tempat yang tadi, karena aku ngeliat kayak kualitasnya not bad. Tapi kalau kalian yang butuh cepet atau gemes, kalau toko yang gak ngirimnya buru-buru, mungkin toko yang pertama gak cocok sih di kalian. Jadi kita akan moving ke toko yang berikutnya. Ini dia. Kalian yang butuh mukena yang bisa easy to go. Kok easy to go ya? Easy to carry ya? Saya punya translator di sebelah. Jadi gampang dibawa-bawa, intinya gitu lah ya, ribet banget sih. Tuh dia kecil banget, ini cuman segitu aku, setelapak tangan lebih dikit, tangan aku kebetulan kecil. Seperti biasa kalau travel itu bahannya parasut, cuman parasut itu banyak jenisnya. Ada parasut yang parah banget tipisnya, ada parasut yang lumayan tebal, sama ada parasut yang medium yang ada di tengah-tengah. Jadi ini kayak gimana? Mari kita coba aja. Mari kita buka dulu. Kalau tasnya sih bagus ya, tasnya rapi, slidingnya juga oke, nggak seret, nggak gimana-gimana. Nah ini dia untuk mukenanya. Dan biasanya pendek banget nggak sih kalau mukena traveling tuh, aduh kayak sedih banget gitu. Oh jahitannya rapi banget loh, lihat nggak? Tuh kok kalian lihat, ini jahitannya rapi banget. Terus bahannya juga ternyata nggak yang tipis. Tuh kalau kalian lihat tuh, tangan aku aja nggak tembus kan. Kan biasanya suka ada yang nerawang. Ini kebetulan lampu aku lumayan kuat. Nggak kelihatan kan tangan aku sama sekali. Berarti tebel, lumayan oke untuk ukuran mukena traveling yang harganya sangat affordable ini. Terus dia ada karet juga di bagian sininya. Kalau kalian yang sering menemukan masalah rambut sering keluar-keluar, ini ngebantu cari. Nah kalau misalnya kalian punya masalah kayak gitu tuh, rambut yang suka baby hair tuh yang suka keluar-keluar pada saat pakai mukena, cari mukena yang atasnya ada karetnya kayak gini, yang di sininya. Jadi nggak bakal, poni kalian tuh nggak bakal kemana-mana. Aku nggak tahu dia besar apa enggak, jadi aku mesti cobain untuk tahu. Jadi mari kita cobain aja. Let's go. Jadi untuk mukena travelingnya seperti ini kurang lebih. Nah dia surprisingly ternyata lumayan besar untuk ukuran mukena traveling. Ini dia lumayan panjang bagian atasnya, terus bawahnya juga lebihannya lumayan banyak. Terus juga dia tidak menerawang. Untuk bagian mukanya ya khasnya mukena traveling ya, nyaman sih, talinya nggak bikin sakit. Next, aku beli 2 mukena yang sama. Kenapa bisa begini? Entahlah. Aku buka dulu, siapa tahu mereka berbeda. Ternyata sama banget, sama persis. Gue bete jadinya. Sama persis, tasnya juga sama. Aku menemukan perbedaan. Kalau toko yang pertama, dia bawahnya ada rendanya. Kalau toko yang kedua, ini padahal sama. Rok bawahnya tuh nggak ada rendanya, dia polos. Terus perbedaan yang kedua, di yang toko yang kedua ini dengan produk yang sama nomor 1 tadi. Yang ini tuh karet pakainya, yang nomor 1 tadi pakainya tali gitu. Kalau kalian prefer tali, mungkin kan lebih cocok beli di toko yang pertama. Kalau kalian lebih suka pakai karet, ya mungkin kalian bisa beli yang di toko yang kedua. Cuman kalau dari ngeliat bahannya, lembutnya dan segala macam, ini sama persis sih, rendanya pun sama tuh. Apakah ini akan di giveaway kan atau enggak? Nonton aja videonya sampai habis. Lanjut. Ini untuk yang berikutnya, yang tadi katanya samaan sama nomor 1, tapi ternyata nggak sama-sama banget. Yang ini warnanya agak ada undertone birunya, jadi kayak agak arah ke Tosca dikit. Kalau itu beneran kayak lime green, kalau ini agak ada biru-birunya, cantik sih. Tapi yang aku nggak, dia tuh ternyata lebih panjang dibanding yang nomor 1 tadi. Terus bagian roknya atau bagian bawahnya juga dia sisanya lebih banyak. Terus yang bagian atasnya juga lebih panjang. Nggak sih kalian? Kalau aku sih ngerasa gitu ya. Tapi kalau untuk ngomongin bagian atasnya, ini juga enak. Karetnya juga nggak sakit kok. Oke-oke aja, enak, nggak logor, nggak apa. Tuh panjang tuh ya. Oh sorry, nyangkut tuh, panjang kan. Ini rekom. Let's go. Last but not least tentunya, ini pakai pouch tuh, ada rendanya gitu. Terus dia dalamnya ada busanya juga biar agak tebel, tapi ada lapisannya lagi. Warnanya lucu ya, abu-abunya, silvernya tuh bagus gitu. Nah dia agak kesatin tuh. Kelihatan ya kalau dari cahaya dia memantulkan warna-warna, bukan memantulkan warna-warna, memantulkan cahaya balik, tapi nggak terlalu ekstrim yang kayak bener-bener menyilaukan mata. Enggak, dia agak sedikit mantul aja gitu. Tapi ini aku pengalaman nih pakai bahan yang kayak gini tuh, kalau misalnya dijahit atau kalian punya kuku yang tajam atau kalian jalan ke suatu tempat, ini tuh gampang banget nyantol, nyangkut, terus nanti rusak tuh, ngebredel, ngebrudul, muruluk, gitulah pokoknya lah. Dan ini tuh jenis bahan yang panas wak, namanya mantul mah panas pasti. Udahlah nggak usah dicobain, dia udah tahu ini mah panas. Tapi kalau cuma sekedar buat cantik kan, emang ini mah cantik pisan ya kan. Sama seperti yang tadi nomor berapa ya, ini aku dibalik nih kondisinya mukenanya sekarang, terus ada kayak giniannya. Yaudahlah biar tahu, mari kita cobain aja.
Oke, dan untuk yang terakhir kayak gini, dia ternyata bahannya tuh literally jatuh banget. Terus rendanya juga bagus. Terus ternyata tadi pas aku cobain gimana cara make si yang dalamannya itu memang bentuknya kayak ninja. Jadi di dalamnya ada ninjanya, jadi nggak bakal kayak merosot-merosot. Terus bagian luarnya ini juga jatuhannya cantik banget ternyata. Ini rekom. Jadi mari kita ke kesimpulannya. Let's go. Dikarenakan aku malas untuk ngeset studio aku lagi untuk bikin kesimpulan, jadi aku bakal kayak gini aja. Karena kesimpulannya bakal singkat aja sih. Jadi kalau dari pembelanjaan aku kali ini, kalian udah bisa lihat detailsnya tadi dari awal aku unboxing sampai dengan proses pemakaian sampai dengan sekarang. Ini yang terakhir aku cobain, seperti yang kalian lihat. Ini nyaman banget juga. Jadi kalau untuk ngomongin price range atau range harganya, sebenarnya ini sangat amat luas. Ada yang dari harga 60.000 sampai harga 180 sekian, gak nyampe 200. Nah, kalau aku boleh merekomendasikan, aku bakal rekomendasikan banget untuk yang travelingnya itu oke, itu rekom. Terus untuk yang mau naik dikit dari situ, kalau kalian pengen yang ibadahnya lebih nyaman, nggak pakai parasut karena agak berisik ya kalau kita pakai, itu adalah yang kayak ginian nih, bahan-bahan yang kayak gini yang tadi aku pakai. Ini yang nomor, aku lupa nomor 2 tapi yang mirip-mirip sama nomor 1 lah. Itu paling nyaman, paling adem, bahannya lemes banget juga, enteng. Buat kalian yang anak muda juga lucu banget, pouchnya tuh warnanya dan juga motifnya juga lucu-lucu banget. Jadi kalau kalian yang emang membutuhkan rekomendasi tentang mukena, semoga bermanfaat, semoga membantu. Kalau kalian suka sama video ini dan terbantu atas video ini, jangan lupa like videonya and also subscribe to my channel karena aku upload seminggu 2 kali. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan share videonya. Abis video ini aku bikin video tentang hijab. Jadi kalau kalian mau tahu tentang hijab-hijab yang oke banget, nonton video setelah ini. And yeah, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye guys. Mwah.